Selamat pagi warga Yakum. Kita berjumpa lagi dalam Yakum Fellowship. Shalom saudara, renungan pada pagi hari ini kita ambilkan dari Kejadian 26 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Berseba. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini kami ucap syukur kami warga Yakum boleh merenungkan bersama firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas warga Yakum. Karena pagi hari ini kami tidak bersama-sama belajar akan firman-Mu, bila Tuhan menerangi hati pikiran kami. Mohon penyertaan-Mu dari awal hingga ke nanti. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema renungan pada pagi ini adalah jujur mujur. Tema kita adalah jujur mujur. Kata jujur kita semua sudah tahu. Kemudian kata mujur artinya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya beruntung, bernasib baik, atau berbahagia. Saudara-saudara, ada kisah yang saya alami 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, kejadiannya ini terjadi di daerah Logosari, Bangjo Logosari di Semarang. Pada waktu itu saya naik sepeda motor, kemudian berhenti di Bangjo pada pagi hari, pada waktu berangkat kerja. Dan saat berhenti di Bangjo, ada di depan saya ada sepeda motor, 2 orang pemuda berboncengan. Kemudian saya memperhatikan kedua orang tersebut. Pada waktu si pengendara sepeda motor yang belakang mengambil HP di kantongnya, kemudian pada saat mengangkat HP, mengeluarkan HP, ada uang yang jatuh dari kantongnya. Nah, jatuh dari kantongnya dan si pemuda itu tidak tahu. Kemudian saya tetap memperhatikan dan ada seorang ibu-ibu penjual koran datang dari samping saya mengambil uang tersebut. Kemudian langsung memberikan kepada si pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi langsung memasukkan uangnya ke dalam kantong tanpa mengucapkan terima kasih. Dan si ibu langsung ke tepi jalan dan jalan ke belakang di samping saya menawarkan koran yang jualan tersebut. Nah, saya pikir mestinya pada umumnya kalau orang melihat uang langsung masuk dalam kantong. Nah, tapi si ibu ini tidak. Kemudian segera lampu hijau menyala dan saya berjalan menuju ke kantor. Dalam perjalanan selalu teringat kejadian tadi dan merenungkan kejadian tadi,
kok ya masih ada orang yang baik, orang yang jujur, mengambilkan uang dan memberikan uang, bahkan tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Kemudian suara hati saya berkata, ini suara Tuhan. Suara Tuhan berkata di dalam hati saya, berikan uang 100.000. Kemudian langsung saya jawab, oke, besok saya akan memberikan uang 100.000. Kemudian pada hari berikutnya saya berhenti dengan sengaja, berhenti nunggu lampu merah dan berhenti di Bangjo Logosari. Dan saya tetap menepi, kemudian mendekati si ibu yang menawarkan koran. Kemudian saya membeli koran. Kemudian saya bayar 100.000 dan saya tidak mengambil kembalinya, dan ibu itu langsung berterima kasih berkali-kali sampai lampu hijau menyala. Kemudian saya berangkat ke kantor melanjutkan perjalanan. Ini tadi adalah contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat dan mungkin sudah jarang pada zaman sekarang ini. Tapi saya bisa merasakan pada saat setelah saya memberikan, hati saya sangat sukacita meskipun saya harus mengeluarkan uang 100.000. Dan saya kira ibu tadi juga sangat bersukacita karena mendapat uang 100.000. Ya, ini adalah contoh dari jujur mujur. Salah satu contoh jujur mujur. Saudara-saudara, dalam prakteknya, dalam praktek sehari-hari, apakah jujur mujur itu selalu ada? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jujur mujur itu tetap ada. Saya yakin jujur mujur itu ada. Meskipun kalau kita berbuat jujur kemudian kita tidak mendapatkan kemujuran, saudara amati, Tuhan menyediakan pada waktunya. Saudara-saudara, kembali pada ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan mudah memahami dengan jelas apabila membaca Kejadian 26 secara utuh yang diberi judul Ishak di negeri Filistin. Isinya, Tuhan berfirman supaya Ishak tinggal di negeri orang asing, yaitu di negeri Filistin. Ishak taat meskipun penuh dengan ketakutan. Waktu ditanya orang-orang tentang istrinya, Ishak mengatakan bahwa dia saudaranya. Sebab ia takut bila berkata jujur, pikirnya jangan-jangan Ishak dibunuh. Sebab istrinya cantik. Kemudian waktu menggali sumur untuk ternak-ternaknya, para gembala Filistin bertengkar dengan para gembala Ishak. Kemudian pindah gali sumur sampai berkali-kali, seperti yang kita temukan di ayat 22. Kita bisa belajar dari Ishak yang penuh dengan kemujuran. Kuncinya selalu taat akan perintah Tuhan, meskipun dengan rasa ketakutan. Allah hanya meminta Ishak untuk jujur kepada Allah atas ketakutan maupun keraguan yang berusaha menjatuhkan. Negeri asing, pertengkaran, musuh, masalah, dan bahkan keberhasilan adalah alat untuk melihat jati diri seorang manusia yang mampu bertanggung jawab, yang dibuktikan dengan rasa syukur. Saudara-saudara, kuncinya, marilah kita selalu jujur di hadapan Allah, Tuhan kita. Dia pasti akan memberikan jalan keluar dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami ucap syukur untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami meteraikan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Ampuni akan dosa kesalahan kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.